PT Kereta Api Indonesia menyiapkan 4,5 juta kursi untuk angkutan mudik Lebaran 2025. Berbagai persiapan juga dilakukan untuk memastikan kesiapan KAI melayani arus mudik Lebaran. PT KAI menambah jumlah perjalanan kereta api baik reguler maupun tambahan selama masa libur Lebaran. Total ada 4,5 juta kursi yang disiapkan, terdiri dari kereta api jarak jauh dan lokal. Pembelian tiket dibuka mulai 45 hari sebelum Idul Fitri. Direktur Utama PT KAI, Didik Hartantio, menyatakan pihaknya telah melakukan inspeksi di sejumlah jalur di Pulau Jawa untuk memastikan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran. Seperti tahun-tahun sebelumnya, PT KAI juga menyiapkan kereta api untuk angkutan motor gratis. Masa angkutan Lebaran telah ditetapkan mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Sekitar 5%. Ya, next. Ini sedikit detailnya ya. Jadi kalau total kereta api yang kita jalankan ini tahun lalu 8.924, tahun ini 9.656 ya. Untuk jumlah perjalanan kereta apinya. Secara total itu ada 48.837 perjalanan. Nah, tempat duduk juga demikian ya. Tempat duduk untuk kereta api sendiri yang jarak jauh itu naiknya sekitar 6% ya. Dari 4.319.410 seat menjadi 4.591.410 seat ya. Menjelang Ramadan, harga daging ayam dan cabai terpantau mengalami kenaikan di sejumlah daerah. Pedagang juga mengeluh sepi pembeli lantaran daya beli konsumen menurun. Menjelang Ramadan, harga daging ayam di Pasar Induk Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah naik. Kenaikan diduga imbas banjir beberapa waktu lalu sehingga mengakibatkan suplai di tingkat peternak terganggu. Selain karena naiknya harga daging ayam, pedagang juga mengeluh sepi pembeli lantaran daya beli konsumen menurun. Dagangannya sepi, Mas. Masalahnya kemarin banjiran, tidak ada yang beli. Ya susah ini. Soalnya sepi pasarnya. ya ada kenaikan Rp5.000. Dari berapa ke berapa, Pak? Yang kemarin itu 30.000, sekarang naik 5.000. Kenapa Pak naik, Pak? Ya untuk menjelang bulan Ramadan. Naik, Pak ya? Iya. Pak, kalau naik seperti ini gimana, Pak? Ya gimana lagi? Harga cabai rawit di Pasar Pagotan Kabupaten Madiun, Jawa Timur naik menjelang bulan Ramadan. Cabai rawit yang semula di kisaran harga Rp50.000 per kilogram merangkak menjadi Rp72.000 dan kini menembus Rp82.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan cabai rawit dari petani akibat cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Pedagang dan pembeli berharap harga cabai dapat turun kembali. Baru mungkin 2 hari 3 hari ini loh, baru 5.000. Terus saat ini 10.000 ya? Ini. Dari kemarin 10.000. Ini kenapa, Mbak? Katanya pasokannya kurang. Ya, ini kan maunya harus Lebaran. Banyak banget Dekati kalian apa? puasa, seharusnya harganya ya bisa diturunin lah. Sementara stok pangan jelang bulan Ramadan dipastikan aman. Hal ini diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai menghadiri sidang umum Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan pekan lalu. Stok pangan saat ini bahkan disebut terbanyak dan akan ada sanksi buat pedagang yang nakal. Aman, sangat aman. Ini stok terbesar, ada 2 juta ton dan produksi sudah naik 52%. Seperti nggak ada impor lagi ya? Doakan, termasuk doa wartawan kami butuhkan. Disegel, nggak ada basa-basi, jangan zolimi rakyat kecil. Beri sanksi, kalau di atas HET disegel, ini ada Pak. Hingga saat ini, pemerintah belum mengimpor beras, bahkan menargetkan swasembada lebih cepat dari target. Pemerintah juga menargetkan menghentikan impor beras, jagung, dan garam di akhir tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV.